Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurniadewi dengan NIM 2017-210-753. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Asing terhadap perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. The primary goal of a corporation should be to maximize its owner value. Ketika manajemen menetapkan tujuan tersebut, maka manajemen harus mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam melaksanakan kekayaan pemegang sahamnya. Meningkatkan harga saham adalah salah satu cara yang tepat dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, manajemen harus mencari cara agar saham di perusahaannya dapat meningkat. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti yang pertama, melalui kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Sucipto 2003, pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan laba. Sedangkan menurut IAI 2007, kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Good corporate governance memegang peranan penting dalam perusahaan. Pemilik perusahaan akan menyewa agen atau manajemen untuk mengelola perusahaannya. Pemilik perusahaan ini tentunya sangat berorientasi pada laba, bukan berorientasi pada pemegang kendali. Menurut Kadifar 2006, struktur kepemilikan dalam perusahaan juga sangat beragam, mulai dari kepemilikan individu hingga institusi. Arioto 2000 mengungkapkan beberapa unsur good corporate governance yang berasal dari internal, yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem, serta komite audit. Jensen 2000 mengatakan bahwa perusahaan yang sudah go public akan banyak dipengaruhi oleh banyak mekanisme kontrol. Salah satunya adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dalam perusahaan pada umumnya terdiri dari struktur kepemilikan manajerial, institusional, dan struktur kepemilikan asing. Struktur kepemilikan manajerial menurut Sujoko dan Subiantoro 2007 adalah kepemilikan saham oleh manajemen. Manajemen merupakan agen yang disewa oleh pemilik perusahaan, sehingga manajemen akan memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemilik. Kepemilikan institusional menurut Gugong, Argu, dan tahun 2014 adalah berupa institusi perbankan, perusahaan reksadana, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai kepemilikan institusional dengan kinerja perusahaan telah dilakukan. Akan tetapi masih inkonsistensi pada hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6 dalam Rahayu 2015, kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Penelitian terkait kinerja keuangan secara empiris telah banyak dilakukan. Hanya saja masih banyak yang memiliki ketidakkonsistenan pada hasil. Objek penelitian ini menggunakan industri manufaktur, di mana jumlah perusahaan dalam industri ini cukup banyak, sehingga bisa didapatkan banyak sampel
dengan harapan mendapatkan karakteristik dari industri ini secara lebih luas. Penelitian ini menjelaskan adanya faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada industri manufaktur, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah berikut ini didasarkan pada latar belakang yang telah saya uraikan, yaitu pertama, bagaimana pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia? Dan yang terakhir, apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia? Selanjutnya, dari perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka dapat diambil tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, melakukan analisis pada pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Yang kedua, menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Yang ketiga, menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang keempat, menguji pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, seperti yang pertama, bagi pihak manajemen. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan manajemen mengenai indikator-indikator dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia. Selain itu, dapat mengetahui karakteristik perbankan di Indonesia. Yang kedua, bagi peneliti. Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian ilmu manajemen keuangan dan statistika dalam dunia nyata. Hal ini mendukung dengan adanya perkembangan ilmu manajemen keuangan dan statistika, sehingga dapat dilakukan analisis lebih mendalam untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, menambah bahan referensi ataupun wawasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selanjutnya, identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependent dan variabel independent. Yang pertama, variabel terikat atau variabel dependent adalah kinerja keuangan perusahaan sektor manufaktur yang diproksikan dengan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Yang kedua, variabel bebas atau variabel independent adalah good corporate governance, kepemilikan manajerial diproksikan dengan persentase kepemilikan saham manajerial, kepemilikan institusional yang diproksikan dengan kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan asing yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham asing. Jelaskan mengenai landasan teori. Untuk yang pertama, kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas,
dan hutang, serta mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu, untuk tetap bertahan sesuai dengan prinsip going concern, yakni perusahaan diasumsikan beroperasi secara terus-menerus sehingga kinerja keuangan harus baik, menurut Fahrudin tahun 2011. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan merupakan tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai dipergunakan untuk memperoleh hasil yang positif. Suatu kinerja dapat didefinisikan sebagai keberhasilan secara personal, guna mewujudkan sasaran strategis pada 4 faktor perspektif, yakni keuangan, konsumen, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Menurut Drucker 1973, kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui banyak metode pengukuran kinerja, antara lain cash ratio, quick ratio, current ratio, net working capital, debt to equity ratio, debt to total asset ratio, time interest earned, fixed charge coverage, inventory turnover, fixed asset turnover, total asset turnover, average receivable, collection period, gross profit margin atau GPM, operating profit margin atau OPM, net profit margin atau NPM, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, return on investment atau ROI, earning per share, price earning ratio atau PER, dividend yield, dividend payout ratio, price to book value, economic value added, dan market value added. Pada penelitian kali ini, peneliti memilih ROA dan ROE sebagai metode untuk mengukur kinerja keuangan karena ingin mengetahui seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset dan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Return on asset atau ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Dengan kata lain, bahwa semakin besar ROA, maka semakin baik pihak manajemen dalam memanfaatkan atau mengelola seluruh aktifannya, sehingga akan besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Besarnya nilai ROA dapat dihitung dengan rumus ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Selanjutnya, untuk return on equity atau ROE merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan modal sendiri, sehingga ROE sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri. ROE juga dapat disebut sebagai hasil pengembalian atas ekuitas, di mana merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih, atau digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atau ROE adalah ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Selanjutnya, Good Corporate Governance. Menurut Cadbury Committee tahun 2003, Good Corporate Governance merupakan seperangkat aturan
yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka. Perusahaan yang baik harus memiliki nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keseimbangan yang dijadikan sebagai dasar untuk memahami dalam menerapkan GJG sehingga manajemen dapat memiliki kinerja yang optimal dan perusahaan mampu memberikan nilai kepada masyarakat. Menurut Bernhard dan Rosenstein, tahun 1998 dalam Sialagan dan Mahfud 2006, GJG memiliki beberapa mekanisme yang digunakan untuk mengatasi konflik keagenan, antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit. Konflik keagenan dapat diminimalisir dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang disebut dengan Good Corporate Governance atau GJG. Selanjutnya ada teori keagenan atau agency teori. Berdasarkan agency teori yang dikemukakan oleh Jensen dan McLean, menyatakan bahwa adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut agency problem disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu manajer dan pemegang saham mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Jika terjadi perbedaan visi dan misi antara pemegang saham dan manajer, maka akan timbul sebuah masalah. Hubungan keagenan ini muncul ketika pemilik menyewa agen. Agen tersebut disewa dengan tujuan agar agen dapat bertindak atas nama pemilik, sehingga sebenarnya pemilik secara langsung maupun tidak langsung memberikan wewenang kepada agen untuk mampu mengambil keputusan. Di satu sisi, agen memiliki kepentingan bagaimana dia dapat bekerja dengan baik, sehingga jasanya dapat terus digunakan dan dapat terus survive, sehingga agen akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan agar terhindar dari resiko kerugian. Tetapi di sini pemilik lain tentu saja menginginkan laba yang maksimal. Masalah inilah yang disebut dengan konflik kepentingan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan adalah dengan memberlakukan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan ini salah satunya adalah GJG atau Good Corporate Governance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka penelitian. Good Corporate Governance secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Serta kepemilikan asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Untuk rancangan penelitian, dalam penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk rancangan penelitiannya. Untuk perspektif berdasarkan tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Karena pada penelitian ini diuji kebenaran dari beberapa hipotesis
yang sudah disusun oleh peneliti yang bersumber dari teori-teori yang ada. Hipotesis ini dianggap sebagai hasil awal sebelum dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data sekunder. Karena data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Untuk perspektif penelitian berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian murni. Karena dalam penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada. Apakah teori tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau tidak. Selanjutnya, untuk batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka, peneliti membatasi pada yang pertama, membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan hanya menggunakan good corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing. Yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode penelitian, yaitu hanya meneliti perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 dan masih beroperasi pada tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, good corporate governance. OSET 2004 mengartikan GCG sebagai satu kesatuan hubungan yang terjadi antara manajemen, dewan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang baik harus memiliki nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keseimbangan yang dijadikan sebagai dasar untuk memahami dalam menerapkan GCG, sehingga manajemen dapat memiliki kinerja yang optimal dan perusahaan mampu memberikan nilai kepada masyarakat. GCG ini berperan dalam memastikan bahwa manajemen perusahaan dilaksanakan dengan baik, dan manajemen perusahaan yang baik dapat mengembangkan bisnis perusahaan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selanjutnya, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan sejumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau manajer. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial, maka semakin baik kinerja perusahaan. Para manajer juga mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang yang tinggi, bukan untuk memaksimumkan kinerja perusahaan, melainkan untuk kepentingan opportunistic manager. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajer, maka manajer akan ikut memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya. Namun, juga akan menanggung resiko secara langsung bila keputusan tersebut salah. Kepemilikan manajerial
juga akan mengurangi alokasi sumber daya yang tidak benar. Selanjutnya, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga atau institusi lain. Pengaruh kepemilikan institusional dalam pengelolaan perusahaan cenderung pasif jika dibandingkan dengan kepemilikan manajerial, karena hanya berfungsi membatasi keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Selanjutnya, kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan publik di Belgia, Goldless dan OG 1997, diuji apakah kinerja perusahaan asing lebih baik daripada perusahaan domestik, dan mereka menyimpulkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki ukuran kinerja yang lebih baik daripada perusahaan domestik. Kepemilikan asing lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang keuangan, menurut Sang-Hoon tahun 2008. Selanjutnya, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2019 dan masih beroperasi pada tahun 2020, yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah metode purposive sampling agar menghasilkan hasil yang representatif. Selanjutnya, untuk kriteria sampel pada penelitian ini, yakni yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang kedua, masih beroperasi pada tahun 2020. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang pernah mempublikasi data kepemilikan manajerial atau kepemilikan institusional atau kepemilikan asing pada laporan keuangannya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang keempat, perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai pengukuran kinerja keuangan dalam laporan keuangannya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang terakhir, pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada rentang yang telah ditentukan sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel yang diteliti. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai variabel-variabel yang diambil sebagai bahan penelitian, yaitu good corporate governance,
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. Untuk analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dengan model persamaan Y1, Y2 sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus E dengan keterangan Y1 sama dengan return on asset atau ROA, Y2 sama dengan return on equity atau ROE, alpha merupakan konstanta, beta 1, beta 2, dan beta 3 merupakan koefisien regresi variabel, X1 merupakan kepemilikan manajerial, X2 merupakan kepemilikan institusional, dan X3 merupakan kepemilikan asing, serta E merupakan standar error. Untuk uji simultan atau uji F digunakan untuk menguji apakah secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perumusan hipotesis statistiknya H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0, yang artinya secara simultan good corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan H1 sama dengan salah satu beta I tidak sama dengan 0, yang artinya good corporate governance, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, uji parsial atau uji T pada kepemilikan asing digunakan untuk menguji apakah secara parsial kepemilikan asing yang terdapat dalam model MRA secara signifikan mempengaruhi ROA dan ROE dengan perumusan hipotesis statistiknya pada sisi kanan. H0 sama dengan beta kurang dari sama dengan 0, yang artinya secara parsial kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan H1 sama dengan beta lebih dari 0, yang artinya secara parsial kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, uji parsial atau uji T pada kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Perumusan hipotesis uji statistik dua sisi dengan H0 sama dengan beta sama dengan 0. Artinya, secara parsial kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya secara parsial kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.